Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah, karena hanya dengan karunia dan ampunannya kita bisa menikmati hidup ini di dunia dan menyukuri nikmat-nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Yang akan dibicarakan kali ini berkaitan dengan isu tentang wali Allah. Siapa wali Allah itu? Nah, itu yang akan kita angkat. Karena kadang-kadang orang itu menyamakan wali Allah itu dengan orang gila gitu. Itu pengalaman saya selagi masih di Madura dulu. Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang dianggap wali. Karena mereka itu naik motor atau naik sepeda atau naik mobil yang aneh-aneh gitu. Misalnya di motornya ditulis berbagai macam ya tulisan-tulisan. Kadang-kadang ada yang guyon itu nggak pakai bensin tapi pakai kencing gitu. Nah, guyonan-guyonan seperti itu seringkali dilontarkan oleh teman-teman saya yang percaya bahwa orang-orang yang gila tadi itu adalah wali Allah, atau kata orang Madura itu disebut khilaf. Ya, tentu saja bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau ilmu, percaya begitu saja kalau itu adalah wali. Tetapi kalau kita lihat pengertian wali itu tentunya perlu telaah mendalam. Apa sih wali? Apakah orang-orang gila yang konon karena terlalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hilang ingatan itu adalah wali? Ada yang begitu seperti yang dilontarkan oleh Ar-Razi. Ayo kita lihat dia apa kata Ar-Razi. Lucu banget Ar-Razi. Hati-hati bilang wali gila ya. Seperti itu. Mungkin yang maksud wali majzub. Al-majzub itu ada di kitab Awarif, ada di kitab Zubat, ada di kitab Khatmul Aulia. Majzub ini maslubul aqli min ajli syiddati hubbihi bin nabi atau bil. Itu perkataan Ar-Razi. Wali itu jangan dikatakan orang gila, katanya. Itu kalau saya dulu, ya mungkin Dr. Rozi ini mengalami pengalaman saya dahulu kala, masih tidak bisa berakal dengan baik ya. Kalau saya dulu kan juga begitu, menempuh cara-cara yang menyesatkan. Berbagai macam cara dipakai guna sampai kepada tujuan. Karena memang ceritanya tentang wali di kampung saya itu luar biasa ya. Pokoknya ceritanya itu setinggi langit, daya hayalnya, kemudian khurafatnya, tahayulnya, bid'ahnya gitu. Itu bisa dikatakan bersusun-susun ceritanya wali itu. Bahkan ada yang wali terbang ke Mekah, kalau sholat ke Mekah. Ini ceritanya orang Madura ya. Jadi ada seorang kiai di Madura itu, kalau salat duhur itu misalnya pada waktu duhur tiba-tiba tidak ada, katanya sholat di Mekah. Padahal kita tahu kalau waktu Indonesia duhur di sana itu masih mungkin baru masuk subuh ya. Yang jelas cerita-cerita aneh seperti itu keluar dari kebiasaan orang-orang Madura gitu. Juga bagi mereka yang biasa mengikuti cara berpikir tidak maju. Nah, secara akli ya,
secara logika syariat tentu tidaklah demikian. Apalagi dikatakan, yaitu dikatakan wali majdub itu tadi adalah yaitu orang yang hilang akalnya karena sangat cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ar-Razi tadi itu. Jadi bisa hilang akal. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau berpikir yaitu mundur saya kepada beberapa tahun yang lalu, saya pasti jadi Ar-Razi. Berpikir mundur ya. Yaitu kepada saat saya masih sangat muda, itu umur-umur ya belasan tahun, pasti seperti Ar-Razi, gilanya seperti Ar-Razi gitu. Di dalam memahami perjalanan hidup sebagai seorang muslim ketika itu, bahkan ada yang menempuh dengan suluk, yaitu suluk menempuh jalan biasa orang yang mengembara dari kuburan ke kuburan dan sebagainya. Dan berbagai macam cara atau suluk yang dipakai oleh mereka ini guna mencapai tujuan yang tentu saja menurut mereka adalah tujuan tertinggi yang disebut dengan ma'rifatullah. Wow. Kalau sudah sampai kepada ma'rifatullah itu, ya itu baru sampai kepada tingkat wali. Keyakinan seperti ini ditanamkan itu di kalangan umat Islam. Nah, sebenarnya apa sih wali itu? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, wali. Nah, tentu ini perlu menjadi perhatian kita agar kita ini tidak terlalu yaitu terpengaruh dengan kata aulia. Jadi itu bahasa saja, kayak bahasa Indonesia itu dah. Ya contohnya di dalam surat Al-Imran ayat 28 misalnya. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Jadi janganlah orang-orang mukmin yaitu menjadikan orang-orang kafir aulia, wali gitu. Jadi wali itu dari bahasanya aulia, ini jamak dari wali tadi, aulia. Janganlah mencari wali-wali atau teman-teman yaitu yang loyal. Janganlah mencari loyalitas yaitu dari orang-orang kafir, yaitu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, itu. Jadi aulia di sini itu dekat, istilah lainnya itu dari kata wala, lawan katanya bara gitu. Bari'um mimma tusyrikun. Jadi wala. Wala itu adalah rasa loyal yang sangat tinggi kepada Allah misalnya. Wala kita kepada hukum Allah. Itu wali. Secara syar'i adalah wali Allah gitu. Orang yang sedang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berwala kepada sesama mukmin, itu wali itu. Dari sisi bahasa gitu. Sahabat, teman, akrab, yaitu teman karib. Kalau diartikan seperti itu asalnya perkataan wali. Dan kemudian kita juga di dalam surat An-Nisa misalnya ayat 76 ada faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy-syaitani kana dha'ifa. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Jadi kawan-kawan aulia, wali-wali syaitan itu. Jadi wali-wali setan itu orang yang loyal kepada setan. Orang yang berwala kepada setan. Nah, orang seperti ini disuruh perangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala tattakhidu minhum awliya. Ada yang seperti itu ya. Maka jangan kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu.
wali-walimu. Aulia itu bisa berarti penolong-penolong. Ya orang namanya loyal. Bagaimana orang yang memiliki loyalitas itu kepada kelompok tertentu misalnya, pasti akan selalu tampil dengan sikap-sikap yang menolong, dengan sikap-sikap yang membantu, yang menyenangkan dan sebagainya. Rasa ikatan tumbuh di dalam hatinya. Demikian juga kalau wali itu dikatakan yaitu min syiddati hubbihi billah. Karena rasa cintanya yang amat sangat kepada Allah. La bin nabi billah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Imran ayat 31 misalnya, yang dituntut itu keimanan kepada Allah baru Nabi gitu. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di antaranya jika engkau mencintai Allah, yaitu fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, ikutilah manhajku, ikutilah sunnahku. Jangan mengikuti bid'ah-bid'ah di luar sana. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dengan istilah hadhihi ayatun karimah haqimatun ala kulli man ad'a mahabbatallah wa laysa ala tariqatil muhammadiyah kadibun fi da'wah. Jadi ini dikatakan ini adalah ayat. Ini adalah apa? Yaitu ayat ini menerangkan bagi mereka yang mengklaim mencintai Allah walaisa 'ala tariqatil muhammadiyah, tetapi tidak menempuh jalur ajaran Islam yang benar, kadibun fi dakwah, dusta belaka klaimnya itu. Nah, ini jadi di sini sebenarnya kalau dilihat istilah tadi itu wali, yaitu min syiddati hubbihi la ilan nabi al-awwal, yakni ilallah, walakin nabi tariqah ilallah. Tapi nabi itu adalah jalan menuju Allah. Itu yang dimaksud, bukan pengertiannya bahwa seorang itu harus yaitu menempuh cara-cara yang tidak benar, apalagi seperti pakai mursyid, pakai segala-galanya, tangga toriko, yaitu tangga-tangga toriko tuh banyak itu ya. Nah, kalau dalam dunia toriko itu kan alam toriko, alam syariat, alam toriko, alam hakikat, alam ma'rifat. Biasanya kalau sudah sampai kepada al-ma'rifat itu, padahal pengertian al-ma'rifat, al-ilm, ma'rifat itu ilm, pengetahuan gitu. Yaitu mengenal dengan pasti. Sehingga ada hadis palsu yang beredar dipakai oleh kalangan sufi. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi itu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis palsu ini. Ini dipakai oleh kalangan sufi. Ya, dipakai oleh kalangan sufi. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Meskipun di dalam tafsir Buya Hamka misalnya itu ada kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Yaitu yang pertama di dalam agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, istilah mengenal kemudian ini dirumuskan sedemikian rupa seolah-olah yaitu kenal sebagaimana kita mengenalnya. Sehingga ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang kesurupan, yang ngaku-ngaku wali. Siti Jenar dikatakan wali yang sudah luar biasa gitu. Karena apa? Akhirnya dia
anallah, anal haq dan sebagainya. Ini makin tidak jelas ini. Makin tidak jelas sama sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Rozi itu tidak bisa dilepaskan dari sanadnya yang salah gitu. Jadi kalau sanadnya salah memahami agama, itu pasti ilmunya dhaif gitu. Jadi kalau di dalam ilmu hadis tahu sendiri bagaimana pengaruh sanad itu dari rawi-rawi yang menjadi mata rantai sanad. Rawi-rawi itulah yang seringkali membuat masyarakat keluar dari agama. Ketika kita tidak mengenal siapa rawi yang membawa berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan yang yaitu dipahami oleh Dr. Rozi itu rawi-rawinya tidak jelas. Karena kalau mau berbicara rawi itu harusnya ada di dalam kitab-kitab sahih, yaitu ada di dalam kitab Jarh wa Ta'dil itu. Bukan kemudian rawi-rawi yang disusun sendiri, bikin sanad sendiri dan tidak ilmiah, apalagi kemudian tidak diketahui asal muasalnya dari mana gitu. Karena kalau berbicara rawi hadis seluruhnya itu dari Bukhari, dari Muslim dan sebagainya, itu jelas sekali siapa dan bagaimana latar belakang dari rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Tirmidzi, semua itu pakai itu. Imam Ahmad, Imam Malik itu, Ad-Darimi. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh mereka. Walaupun kemudian generasi di belakangnya juga banyak yang menyoroti hadis imam-imam ini semuanya gitu. Jadi apalagi kemudian rawinya thoriqoh. Ini perlu dibuktikan keabsahannya dari mana gitu. Apa memang benar dari Nabi? Bagi mereka siapapun yang ngaku bersanad itu perlu dilacak sanadnya. Dari mana sanad itu bisa dibenarkan gitu. Siapa saja yang ngaku bersanad perlu dibuktikan keabsahannya itu. Kalau sanadnya memang ahlul bid'ah, sudah pastilah ajarannya bid'ah. Tidak mungkin sunnah gitu. Jadi sanad itu sangat menentukan. Kalau dulu sanad-sanad ahlul bid'ah itu dijelaskan ini adalah ahlul bid'ah yang menyebabkan runtuhnya hadis yang diriwayatkan. Jadi banyak sekali yang diriwayatkan misalnya di dalam kitab Tahdibul Kamal, Taqribut Tahdib, Tahdibut Tahdib ya. Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Kemudian juga dikatakan yang ditulis Jarh wa Ta'dil. Ya, banyaklah sekali kitab-kitab yang menjelaskan dalam sebuah situs transmit hadis itu sejumlah kitab berkaitan dengan sanad dijelaskan sedemikian rupa. Lalu dari mana kita akan menyatakan bahwa sanad-sanad thoriqah itu adalah bersanad? Sejak kapan mereka meniru-niru sanad? Itulah. Kemudian semua thoriqah itu tidak ada satupun yang tidak menyandarkan kepada Nabi. Semuanya menyandarkan kepada Nabi. Jadi dari puluhan thoriqah yang ada itu menyandarkan, termasuk thoriqah yang paling sesat itu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi repot kita itu kalau kemudian ikut-ikutan gila di dalam memahami thoriqah itu. Jadi di sini ya kita harus bisa membedakan mana yang wali Allah dan mana yang bukan wali Allah. Tidaklah kemudian orang gila itu disebut wali Allah. Kan banyak sekarang orang gila tadi disebut. Karena apa? Katanya menurut Ar-Razi itu karena sangat cintanya kepada Nabi sampai gila gitu. Itu namanya cinta gila, itu banyak. Itu kata orang Madura tapengsor. Tahu nggak tapengsor kata orang Madura itu? Tapengsor itu artinya hilang akal, waras gitu. Yang menyebabkan lupa segala-galanya sehingga bertingkah seperti anak-anak baru lahir, baru umur 1 tahun, 2 tahun yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau yang seperti itu dikatakan wali sehingga dibolehkan tidak melaksanakan sholat dan sebagainya,
Nah, itu jelas merupakan sebuah kesalahan. Padahal kalau mau jujur berbicara tentang wali ya, mereka yang nyata-nyata wali itu dalam sejarah adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka semuanya itu adalah wali Allah yang sebenarnya. Benar-benar yang menunjukkan eksistensinya. Bukan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan. Bukan klaim-klaim. Tapi yang benar-benar wali Allah yang dituju. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu mereka para sahabat. Yang benar-benar rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang dikatakan Ar-Razi. Itu terlalu jauh. Kalau saya melihat Ar-Razi sekali lagi itu persis seperti yang disampaikan oleh Qadirun Yahya. Saya punya data karena dulu itu sekitar 20 tahun yang lalu saya sudah mempelajari 15 tahun yang lalu ya. Saya sudah mempelajari bukunya Qadirun Yahya, Profesor Qadirun Yahya. Masih muda saya itu. Jadi kalau saya larut dalam pemikiran Ar-Razi, ya mungkin samalah seperti Ar-Razi sekarang ini. Nggak ada bedanya itu. Karena memang berangkatnya dari cara yang salah. Dia menganggap itu benar. Apalagi kemudian ada yang membackingi ya. Ada istilahnya itu menyebabkan dia itu kemudian percaya. Seorang sahabat saya lah. Ya, seorang sahabat saya. Dia sekolah memang karena sangat cerdasnya di sekolah. Kemudian direkrut oleh seorang Rafidah Iran ya. Yaitu oleh kaum rahbar Iran datang ke Indonesia ini. Nah, karena dia adalah seorang sarjana umum yang kelak kemudian jadi sarjana, dia adalah sarjana umum, cerdas orangnya, digunakanlah oleh orang-orang Rafidah bagaimana supaya menjadi yaitu batu loncatan Rafidah. Didoktrin dia sampai mengerti benar, bermain akal karena memang dasarnya adalah akal. Apalagi itu dasarnya Ali Syariati, itu luar biasa itu kalau kita lihat ya. Jika tidak memiliki iman akan mudah tergoda dengan tulisan-tulisan ulama-ulama dan intelektual Iran yang konon katanya hebat-hebat itu. Iya, termasuk beberapa tokoh-tokoh besar di Indonesia itu kan ada yang mengagumi Ali Syariati. Itu satu contoh. Karena memang daya pikirnya itu sampai di sana. Sama halnya dengan orang-orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran orang-orang sesat. Bagaimana sesat itu diilmiahkan supaya bisa diterima oleh semua orang. Ini yang terjadi di mana-mana. Oh iya, tadi saya ingin bercerita tentang Profesor Qadirun Yahya ya. Nah, Profesor Qadirun Yahya ini adalah orang Sumatera juga. Orang Sumatera Barat kalau nggak salah ya. Jadi beliau ini dia orangnya ya. Kalau kita lihat nih orangnya. Jadi Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi adalah seorang ulama tasawuf atau tuku sufi karismatik Indonesia. Ia adalah mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, salah satu thariqah. Benar berarti nyambung ini dengan Ar-Razi. Kalau kita lihat itu salah satu rumusan Profesor Qadirun Yahya ini, misalnya tentang the demit dan sebagainya ya. Ya the demit misalnya. Ya, itu ya yang saya ini lihat dulu biar jelas ya. Dalam buku Qadirun Yahya ini memang ada pelajaran sufi yang luar biasa kalau kita lihat. Dia kalau berbicara
berbicara tentang dunia eksakta luar biasa, tapi saya karena sudah lama mempelajari itu tidak mudah dipengaruhi. Yang tentu saja ini kalau kita lihat berbagai macam kelucuan-kelucuan, ya, berbagai macam kelucuan itu tertulis di dalam buku mereka. Kalau kita lihat, dia berbicara berkaitan dengan yang aneh-aneh lah kalau di dalam tulisannya itu, sampai membicarakan sesuatu yang tentu saja di luar akal sehat, sampai kepada hal-hal yang di luar pemikiran orang waras lah menurut saya itu. Artinya di situ kalau berbicara Profesor Qadirun Yahya, banyak sekali rumusan-rumusan yang dikatakan ilmiah tadi. Jadi namanya itu adalah Profesor Dr. Haji Syekh Qadirun Yahya, yang juga dikenal dengan istilah Islam Ayah. Islam Ayah. Nah, ini merebak sejak tahun berapa ya? Kalau kita lihat itu adalah yaitu sejak tahun berdirinya adalah 1917 sampai 9 Mei 2001. Jadi rumusan-rumusannya yang saya baca itu diantaranya tadi The Demit kali hantu kali Gondorua sama dengan Allah. Dia memang dibahas secara ilmiah gitu. Alam gaib itu dibahas secara ilmiah. Tapi bukan makin ngerti kita dengan bahasa-bahasa seperti itu, justru makin terpojok gitu, seolah-olah sebegitunya Allah Subhanahu wa taala di dalam merumuskan tentang kekuasaannya, tentang dirinya itu cukup dengan memisah-misahkan kepada benda-benda yang ada. Sebenarnya kaum Toriko ini kalau kita lihat mujassim ya. Karena pada akhirnya dia lari kepada mujassima itu. Itu kaum Toriko. Karena apa? Intinya nanti mereka ini sampai kepada anal haq. Aku adalah Allah. Ini mujassim yang sangat luar biasa ya. Artinya menyamakan dirinya, karena dirinya itu ar-ruh tadi yang dikatakan oleh Ar-Razi. Sampai Ar-Razi kan kalau kita lihat Ahmad itu salah satu metode Qadirun Yahya itu. Misalnya Ahmad, Ahad, Ahmad, Nur Muhammad. Itu saya kenal itu. Rumusan seperti itu dulu ya dari Profesor Qadirun Yahya. Jadi apa yang dikatakannya itu tidak lepas dari ujungnya di sana. Sehingga di dalam hal inilah umat Islam dihadapkan kepada ajaran-ajaran yang tentu saja sulit dipahami secara agamis, secara syar'i. Karena memang kita diajarin untuk berpikir gila dan tidak berpikir waras. Itu di dalam Toriko umumnya seperti itu yang saya ketahui. Intinya logika kita itu dipaksa untuk menjadi yaitu penghayal. Orang yang gemar utopis, menghayal melambung setinggi-tingginya sampai ke Sidratil Muntaha seolah-olah seperti itu. Nah, dasar-dasar pemikiran seperti ini kalau kita lacak di dalam ada diktat yang ditulis oleh Profesor Qadirun Yahya ini, itu sangat luar biasa, saudara. Wah, orang itu memang digiring. Saya dulu itu diberi guru saya namanya Bapak Alwi, Allah Yarham Alwi, tokoh Muhammadiyah. Ini gimana ini Pak Kiai katanya. Kebetulan Bapak Alwi almarhum ini bilang saya Kiai, walaupun saya itu bukan keturunan Kiai. Lah itu ketika saya baca, ya Allah, naudzubillah, Pak, jangan terlalu ke dalam, Pak, membahayakan ini. Itu saya sekitar beberapa puluh tahun yang lalu sudah membaca bukunya Profesor Qadirun Yahya. Nah, dari sana barangkali itu namanya siapa?
Ar-Razi itu banyak memahami thariqah, termasuk masalah Nur Muhammad. Di situ ada semuanya persis seperti yang disampaikan oleh Ar-Razi itu. Artinya memang tidak lepas dari orang-orangnya. Nah, tentu saja kalau kita telah dari sisi syar'i tadi, pengertian yaitu aulia Allah, wali-wali Allah itu dimistik menjadi orang-orang yang majdub dan gila-gilaan itu tadi. Ya seperti yang dikatakan Ar-Razi tadi, bahwa wali majdub itu adalah semi menuju dunia wali. Jadi ada semi menuju dunia wali gitu. Karena sangat cintanya kepada Allah, lalu tapengsor itu. Artinya kata orang Madura, tapengsor itu akhirnya apa? Dia menjadi gila gitu. Nah, tentunya yang seperti ini, saudara, yang bisa menjauhkan kita dari ajaran yang sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membimbing manusia ke cara-cara yang nyeleneh seperti itu. Para sahabat ini menegakkan Islam itu berdarah-darah. Jadi kalau kita lihat sahabat itu, mati syahidnya karena menegakkan tauhid ya di atas keringat jihad fisabilillah. Aulia Allah yaitu mereka yang memiliki keteguhan iman, benar-benar menikmati imannya, sehingga benar-benar menjadi seorang yang beriman sesuai dengan kriteria yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu istilah wali Allah. Jadi bedanya dengan wali majdub tadi, kalau saya lebih tepat wali majdub itu lebih dekat kepada orang gila gitu. Memang benar-benar gila, bukan wali dia gitu. Karena pengalaman saya banyak sekali dengan wali-wali semacam itu, bukan 1, 2, 3, 4 orang. Aneh-aneh memang. Kadang-kadang bicaranya benar, kadang-kadang enggak gitu. Biasanya itu sukanya kalau di Madura sukanya tidurnya di kuburan-kuburan dan sebagainya. Di musola-musola yang ada di kuburan. Nah, itu dihormati oleh orang-orang yang nggak tahu. Apalagi kalau ada anaknya kiai gila, orang pada takut itu. Itu dikatakan khilaf segala. Inilah pengalaman saya berkaitan dengan wali-wali yang disebutkan Ar-Razi tadi. Yang jelas itu semua tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mau bercermin kepada wali Allah yang sesungguhnya, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang dan berjihad berdakwah dalam menegakkan sendi-sendi tauhid di alam semesta ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.